Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ahmad Al-Mustazhir Billah, Khalifah Abbasiyah ke-28. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Ja'far bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Harun bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad. Dinasti ini didirikan oleh dinasti keturunan paman Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, yang merupakan asal muasal nama dinasti tersebut. Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, mereka memerintah sebagai khalifah yang berpusat di wilayah Irak modern Mesopotamia dengan Baghdad sebagai ibu kota mereka selama sebagian besar sejarah mereka. Ahmad Al-Mustazhir Billah menerima sumpah setia sebagai khalifah pada pertengahan bulan Muharram tahun 487 Hijriah, setelah ayahnya, pada usia 16 tahun 3 bulan. Orang pertama yang memberikan sumpah setia kepadanya adalah Menteri Abu Mansur bin Jahir, kemudian sumpah setia diambil atas namanya oleh Raja Rukn al-Daulah Barkiyaruk bin Sultan Maliksah, lalu dari para pangeran dan kepala suku lainnya, dan para pangeran dan menteri berdoa untuk khalifah, dan dari para ulama Al-Ghazali, Al-Sasi dan Ibnu Aqil hadir dan memberikan sumpah setia kepadanya pada hari itu. Ibnul Athir berkata tentangnya, beliau lembut dan berkarakter mulia, senang berteman dengan orang lain, melakukan perbuatan baik, dan bergegas melakukan amal. Beliau memiliki tulisan tangan yang indah dan tanda tangan yang sangat baik, yang tidak dapat ditandingi siapapun. Ini menunjukkan kebajikan yang melimpah dan pengetahuan yang luas. Beliau dermawan, murah hati, dan mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Kekhalifahannya tidak damai, tetapi masa pemerintahannya penuh gejolak dan peperangan. Selama pemerintahannya, Ahmad Khan, penguasa sesat Samarkand, dan Sultan Argun Ibnu Alpe Arslan terbunuh. Gerakan Batiniyah menyebar selama masa pemerintahannya, dan Yerusalem diduduki oleh tentara salib Frank. Pada hari itu, mereka membunuh 70.000 Muslim, Kristen, dan Yahudi. Ahmad Al-Mustazhir Billah meninggal pada hari Rabu, tanggal 23 Rabiul Tsani 512 Hijriah atau tanggal 14 Agustus tahun 1118 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah menghadapi dua bahaya besar. Yang pertama datang dari timur, yang ditimbulkan oleh gerakan Ismaili, yang bertekad untuk menentang kekhalifahan Abbasiyah secara militer dan ideologis. Bahaya kedua datang dari barat, yang disebabkan oleh Perang Salib, yang bertujuan untuk menaklukkan timur dan membebaskan Yerusalem dari kendali Muslim. Perang Salib terjadi pada saat timur Islam menderita akibat kejahatan perpecahan politik dan sektarian. Kesultanan Seljuk berkonflik dengan kekhalifahan Fatimiyah Mesir, dan Levan menjadi arena utama perebutan kekuasaan antara kedua pihak. Adapun situasi internal negara Seljuk, keadaannya bahkan lebih buruk. Setelah kematian Maliksah, para Sultan Seljuk terlibat dalam perang yang menghancurkan perebutan takhta. Perang-perang ini menghancurkan segalanya, memberikan banyak kesempatan bagi musuh-musuh kesultanan, baik internal maupun eksternal. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi tentara salib, yang merebut kendali pantai Levan dengan sedikit perlawanan. Disintegrasi yang menimpa negara Seljuk ini merupakan salah satu faktor terbesar dalam keberhasilan Perang Salib. Kematiannya, Ahmad Al-Mustazhir Billah hidup selama 41 tahun, 6 bulan, dan 7 hari, dan kekhalifahannya berlangsung selama 24 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Dalam biografi Mughaltai, disebutkan bahwa beliau memerintah selama 25 tahun dan meninggal pada malam Minggu, tanggal 27 Rabiul Tsani, karena penyakit tenggorokan. Ibnu Aqil, ulama Hanbali terkemuka, memandikan jenazahnya, dan putranya Al-Mustarsyid memimpin salat jenazah. Tak lama kemudian, neneknya Arjuan, ibu dari Al-Muqtadi, meninggal. Imam As-Sahabi berkata, tidak ada khalifah yang diketahui memiliki nenek yang hidup lebih lama darinya,
kecuali khalifah ini. Ia menyaksikan putranya, kemudian cucunya, kemudian cicitnya, menjadi khalifah. Sungguh luar biasa bahwa ketika Sultan Alp Arslan meninggal, Khalifah Al-Qaim bi Amr Allah meninggal setelahnya. Kemudian, ketika Sultan Malik Shah meninggal, Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah meninggal setelahnya. Kemudian, ketika Sultan Mahmud meninggal, Khalifah Al-Mustazir Billah meninggal setelahnya. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.